Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dapat dihiasi dengan untuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilap, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda menjadi penentu maju dan mundurnya suatu negara. Negara yang maju merupakan negara yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam menyiarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan dengan tema peran generasi muda dalam menyebarkan kecintaan pada Al-Quran yang berlandaskan firman Allah, Quran Surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu
dapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata yatabarru dalam ayat ini mengandung perintah untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran kita peroleh, kemudian kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda yang tak akan bisa menghentikan laju internet booming. Sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin yang berbahagia, kita menjerit prihatin atas peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat kita yang mencerminkan rusaknya generasi muda kita, antara lain pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan dipercaya sebagai pemberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita tidak mengizinkan lengan baju untuk melawan narkoba? Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi di bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, negara kita ini kaya dengan para pakar Pendidikan tinggi dalam disiplin berbagai ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayangnya, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagum-kagumi keilmuannya berteriak lantang melawan korupsi ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyaknya generasi zaman. Cina ketika zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangatlah kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tembok itu tidak dapat ditembus oleh musuh. Namun hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu dapat ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina memang terkenal dengan pembangunan temboknya, namun mereka lupa akan membangun karakter manusianya. Hadirin, dengan rasa cinta kita terhadap Al-Quran dapat menyelamatkan karakter generasi muda kita untuk mensyiarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana sejalan dengan firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabil
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah kamu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakter generasi muda di negeri tercinta ini. Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan, dan yang kedua, menyebarkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Kita acungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat dapat mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran menjadi tuntunan aktivitas kita, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Jika dia pejabat, dia akan amanah dan bermanfaat. Jika dia seorang pedagang, dia akan jujur dalam menimbang. Jika dia demokrat, dia tak akan ambil uang rakyat. Dan kalaupun dia jaksa, dia tak akan main api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter, dan untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali mendekatkan diri terhadap Al-Quran dan menyebarkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Marilah kita berdoa, semoga kita menjadi insan beriman, jujur dalam perkataan, lembut pada perbuatan, berguna di masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.